Kami bersyukur Bapa, Yesus yang adalah Allah pada mulanya menjadi manusia, supaya kami dapat diubah, kami dari manusia berdosa menjadi manusia Allah, diperlengkapi dengan hikmat, kuasa, otoritas, dan kehadiran Kristus yang begitu mulia, yang menuntun setiap kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu berkat kepada berkat yang lain. Sehingga mulai hari ini demi nama Yesus, tidak ada suasana perkabungan yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Tidak ada tertekan, stres, depresi, resah, gelisah, khawatir, takut. Tapi jemaat mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Ada nyanyian, ada pujian, ucapan syukur, lagu yang nyaring. Itu ketetapan kehendak-Mu bagi kami sebagai manusia baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Tadi malam saya mimpi dan sangat real. Di mana saya ada di sebuah kamar, tidak tahu kamar apa itu, di kamar siapa. Saya sendiri, saya lihat ada setan. Satu setan gitu kecil. Saya datangi, saya usir gitu. Saya lihat sebelah kamar lagi, setannya lebih besar begitu. Saya usir, saya berperang. Saudaraku, saya yang tidak mengerti endingnya bagaimana. Karena saya dibangunkan istri saya ngelindur. Ternyata jam 4:30 pagi. Sebetulnya kalau istri saya tidak membangunkan saya mungkin ceritanya lebih seru gitu. Ya dibangunan, sudah 4:30 begitu. Dan yang saya ukur ketika saya menghadapi iblis, tidak ada intimidasi sedikit pun. Tidak ada kegentaran sedikit pun. Mengapa? Karena Tuhan telah perlengkapi saya. Jadi Tuhan itu luar biasa. Sebelum saudara menghadapi masalah, tantangan, pencobaan, ujian yang akan datang, Tuhan pasti memperlengkapi saudara. Ya, saya ditarik Tuhan. Ya, secara supranatural sehingga belum pernah terjadi dalam sejarah hidup saya. Saya sehari bisa berdoa 4-5 jam. Itu adalah dalam rangka Allah sedang mempersiapkan untuk sesuatu yang dahsyat. Saya berdoa memang jauh sebelumnya, Tuhan, bawa hamba-Mu untuk menjadi tawanan roh. Sehingga hamba-Mu ketika ketemu seseorang, tidak perlu orang itu berkata-kata, hamba-Mu dapat mengerti duduk perkara yang sedang dihadapi. Sehingga hamba-Mu efektif bisa menolong. Kau berikan hamba-Mu karunia hikmat, sehingga ketika orang datang pada saya itu bicaranya bisa berputar-putar. Kalau orang bicara tidak jelas, tidak tegas, tapi mutar-mutar itu dia tidak mengerti akar permasalahannya. Dengan karunia hikmat bisa mengerti. Makanya saya dorong saudara, milikilah kebiasaan yang baik. Supaya ketika Tuhan memperlengkapi, mempersiapkan saudara, saudara bisa meresponi. Sehingga di kemudian hari ketika menghadapi masalah, tantangan, pencobaan, saudara didapati berkemenangan. Sehingga tidak perlu muncul pertanyaan, mengapa ini terjadi, mengapa ini terjadi, mengapa begitu. Saudaraku, hal buruk yang akan terjadi sebetulnya Tuhan sudah kasih lebih dahulu. Cuma kita belum bisa menangkap roh kita. Ya. Makanya ketika saya belajar Alkitab, Yesus mengajar orang Farisi, ahli Taurat kepada murid-muridnya. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya tentang jangan kamu terpengaruh atau dipengaruhi oleh ragi orang Farisi. Muridnya jauh dari Yesus, dia ngobrol satu sama lain. Ini guru berkata seperti itu karena kita tidak membawa roti. Salah paham terus murid-muridnya. Dan Yesus tanpa mereka berkata-kata keras, rohnya bisa menangkap. Mengapa kamu kurang percaya? Bukankah dengan 5 roti 2 ikan itu dapat menjadi ribuan roti untuk dimakan? Kasih itu bukan sentimental. Yesus bisa memposisikan diri orang yang paling lembut. Sehingga anak-anak ada dalam pelukannya. Tapi Yesus
bisa dalam titik yang paling tegas. Ketika menghadapi ahli Taurat dan orang Farisi, dia berkata, "Hai kamu keturunan orang beludak." Itulah gambaran jadi Bapak itu seperti itu. Bapak di surga itu lembut dan amat sangat lembut sampai dia merendahkan dirinya. Datang ke atas muka bumi. Tapi Bapak tegas. Seringkali kita lembut terus atau tegas terus. Dan itu semua terjadi ketika roh infrastruktur rohani saudara. Keberadaan manusia roh saudara dilatih. Saya tidak membangun Taurat bagi diri saya sendiri. Saya bilang, Tuhan, saya tidak membangun Taurat aturan bagi diri saya sendiri. Kalau saya membangun dengan bahasa roh, saya katakan alasan. Alasan saya pertama, Tuhan, Engkau tidak pernah memberikan umatmu bahasa roh itu percuma sia-sia. Aku gunakan. Aku manfaatkan semaksimal mungkin. Dan aku melakukan ini karena aku mengasihi Engkau. Aku mau meresponi anugerahmu ketika satu saat Tuhan mengadakan ledakan yang luar biasa. Saya didapati siap. Saudara seringkali tidak mengerti. Tuhan berjanji loh, akan terjadi kegemparan di kota yang datangnya dari bait Allah. Kita seringkali tidak mengerti hal itu. Maka saya menarik diri ditarik bukan menarik diri, ditarik dari dalam-dalam. Supaya gereja ini mengalami ledakan Tuhan yang luar biasa. Saya tidak puas, ini tidak pas ini Tuhan. Harus ada sesuatu yang lebih, harus ada sesuatu yang lebih. Tariklah sebagaimana Engkau menarik, aku siap. Karena kalau Engkau menarik, Engkau yang bekerja. Dan saya meresponi. Lah hari ini, supaya saya dan saudara bisa mengalami anugerah Allah yang luar biasa. Di tahun 2025, itu tahun yang luar biasa, saudaraku. Itu tahun yang penuh ajaib, tahun yang penuh mujizat, di mana saudara dan saya akan mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Tahun 2025 adalah the theme of 2025 is living divinely. Bagi Danis tidak ada masalah. Mungkin bagi saudara yang belum diperlengkapi spesial belajar bahasa Inggris, saudara nunggu sampai tahun 2025 nanti. Tapi bagi saudara yang sudah diperlengkapi dan meresponi, oh maksudnya ini. Demikian juga secara rohani. Mengapa kita seringkali lambat? Secara waktu kita harusnya menjadi berkat yang besar, tapi kita masih butuh susu, disuapin. Karena kita tidak sedang meresponi perlengkapan dari Tuhan. Dan setiap hari, peristiwa-peristiwa yang terjadi, firman yang saudara terima itu adalah perlengkapan ilahi untuk hari esok yang luar biasa. Mari saya ingin ajak saudara hari ini adalah temanya sungguh ajaib. Saudara kekasih, saya bersyukur bisa memperlengkapi saudara. Judulnya, temanya adalah hidup secara ilahi. Mari kita akan baca Matius 4 ayat 3 sampai yang keempat. Saya ingin munculkan tentang Yesus lebih dahulu. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Latar belakang peristiwa ini setelah Yesus penuh dengan Roh Kudus, dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk mengalami pencobaan. Dan ketika 3 kali Yesus dicobai dan yang terakhir, "Hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu," iblis pergi, tapi di sana ada kalimat yang membuat kita perlu waspada. Dia menanti saat yang terbaik. Kelihatannya iblis berhasil. Saat yang terbaik yaitu salib.
Iblis memakai ahli Taurat orang Farisi dengan segala iri hati, kebencian, kepahitan, kemarahan, berkolaborasi, ya, bekerjasama dengan tentara Romawi, dan semua ini karena kepentingan politik. Kekaisaran Romawi diuntungkan, ahli Taurat orang Farisi, mahkamah agama diuntungkan, hanya satu tujuannya, untuk membunuh Yesus dan menyalibkan Yesus. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat anugerah Allah ini dengan serius. Ketika pencoba iblis itu datang, sama mencobai saudara, sama metodenya sama. Kalau engkau anak Allah, jadikan ini batu menjadi roti. Ini kan kebutuhan Yesus pada waktu itu, puasa selama 40 hari dan lapar. Dia sebagai anak Allah, dia tahu kuasa itu telah Bapa berikan kepada dia, bekerja di dalam dia. Tidak sulit untuk mengubah batu menjadi roti, untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi kebutuhan Yesus adalah hanya satu, melakukan kehendak Allah. Dan iblis ketika mencobai, saudara lihat, kalau engkau anak Allah, buktikan kalau engkau anak Allah berdasarkan bukti-bukti lahiriah. Maksudnya begitu. Buktikan kalau engkau ini Allah dengan bukti lahiriah yang bisa dicerna oleh panca indera. Engkau membuat batu menjadi roti, itu kamu baru disebut anak Allah. Tapi saya bersyukur jawaban Yesus ini betul luar biasa. Firman itu Allah. Dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah titik balik saudara mengalami perubahan yang luar biasa. Ini titik balik perkabungan, pergumulan, tertekan, stres, depresi, lepas. Dan tahun 25, supaya saudara menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan yang luar biasa. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat, next. Kita lihat iblis itu kalau mencobai seperti itu, saudara kasih. Yesus berkata, aku hanya hidup dari apa yang Bapa firmankan. Inilah hari ini yang menjadi titik balik saudara mengalami kemenangan gilang gemilang, kelepasan gilang gemilang, mengalami kepuasan yang sempurna, lengkap, utuh. Ketika saya makin ditarik Tuhan, itu caranya Tuhan. Untuk tinggal dalam hadirat Allah, saya kalau mau buka mata, rasanya saya sebetulnya males Tuhan. Karena aku tahu di luar hadirat-Mu, iblis selalu memasang perangkap. Karena iblis adalah ilah dunia. Tapi saya harus bertanggung jawab dalam kehidupan ini, dalam panggilan, dalam pelayanan. Maka saya butuh kelengkapan-Mu. Tadi saya menjemput jemaat, saya ada di luar. Saya ngobrol sama Mbak Yun. Mbak Yun, saya ingin bagi tugas supaya yang mengucapkan selamat untuk pulang. Pertama adalah anak saya, pendeta muda Daniel, itu adalah wakil saya, representasi saya, didampingi oleh Ibu Gembala, didampingi oleh Mbak Ayun. Siap Mbak Ayun? Siap. Oke, dan saya ketika berjumpa dengan saudara, saya senang berjumpa dengan saudara. Ketika saya berjumpa, saya lihat wajah saudara, saya tahu akar permasalahan yang sedang kau hadapi. Maka saya bisa mempersiapkan firman dengan baik. Saya bukan hanya sekedar basa-basi, say hello, yes, apa kabar, baik-baik. Saya tidak suka yang seperti itu, baik Pak, begini-begini. Tapi saudara tidak punya respon yang ilahi. Saya di dalam doa pribadi saya katakan, Tuhan, Engkau akan mengubah musuh menjadi sahabat. Engkau berkuasa mengubah jemaat-Mu yang tidak respon dengan sepenuh hati akan menjadi penurut-penurut Allah yang luar biasa.
Dan saya tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga selalu saya arahkan kepada Dia dan kepada Dia dan kepada Dia. Lah hari ini saya ingin mengajak saudaraku, Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Hanya saudara belum tersingkap. Saya dalam perenungan setiap hari sampai kitab Yesaya. Saya lihat perjalanan sejarah bangsa-bangsa itu hanya di tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan bekerja hanya lewat firman-Nya, tidak ada cara yang lain. Maka Tuhan bangkitkan seorang nabi yang bernama Yesaya. Yesaya mulai melepaskan nubuatan untuk mengatur perjalanan sejarah bangsa-bangsa. Demi untuk mendidik umat-umatnya yang menyembah berhala. Yang tidak melakukan korban-korban persembahan, korban-korban binatang. Tidak lagi mereka melakukannya. Dan bentuk jahat. Maka Tuhan berfirman, Tuhan akan mengirim bangsa Kasdim, Tuhan mengirim bangsa Mesir, Tuhan mengirim bangsa Ethiopia, Tuhan mengirim bangsa Asyur untuk mendidik. Tapi kalau umatnya balik berpaling kepada Tuhan dan mereka bertindak melampaui yang seharusnya, Tuhan berfirman lewat Yesaya, maka Mesir akan porak-poranda. Ethiopia akan hancur. Pasukannya akan lari. Ternyata peperangan itu dimenangkan oleh Tuhan. Bukan hebatnya senjata. Makanya Tuhan berkata kepada Israel, mengapa kamu bergantung kepada Mesir? Kepada kehebatan tentaranya, kudanya, keretanya. Toh mereka manusia. Saya langsung berdiri berdoa, Tuhan, perang Rusia sama Ukraina, ini kalau tidak campur tangan Tuhan itu menjadi pintu untuk masuk perang dunia ketiga. Saya mulai berdoa, saya yakin kehendak-Mu, roh perpecahan, roh percideraan, roh permusuhan di antara pemimpin-pemimpin ini kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan terus saya doakan, saya mengikuti internet, sedikit mengikuti saja, dan mulai ada kemungkinan gencatan senjata. Putin mulai membuka hatinya, kemungkinan untuk gencatan senjata ada, padahal sebelumnya tidak sama sekali. Dia ingin bumi hanguskan Ukraina, karena malu, karena udah terlanjur basah katanya. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Lah kalau sejarah bangsa-bangsa di tangan Tuhan, apalagi masalah saudara. Amin. Apalagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terlalu ajaib Dia bagi kita. Ya. Maka hari ini mari kita akan lihat bagaimana kita berjalan secara supranatural, secara ilahi. Saudara kekasih, iblis selalu mencobai Yesus. Untuk Yesus hidup berdasarkan bukti lahiriah. Tidak berdasarkan firman bukti lahiriah. Kalau saya bahasakan lebih sederhana, iblis ingin Yesus hidup dari bukti panca indera. Apa yang ia lihat, bisa dengar, bisa rasa. Nanti saya ingin tunjukkan, tujuan pencobaan iblis adalah supaya Yesus hidup bukan berdasarkan iman, tetapi berdasarkan panca indera, berdasarkan perasaan. Ini bahaya. Ini bahaya kalau anak Tuhan berjalan berdasarkan perasaan. Ini sama dengan hidup dalam kedagingan, saudaraku. Lah, hari ini caranya Tuhan merombak saudara. Tuhan ingin mengubah saudara dari hidup berdasarkan perasaan, berdasarkan panca indera. Tuhan mengubah saudara hidup berdasarkan iman. Ketika saudara mengalami penyingkapan dan mengalami perubahan, mulai hari ini hidupmu berubah. Makin hari makin teguh, makin kuat, makin kokoh. Tujuannya orang melihat kita, hidup kita menjadi inspirasi yang luar biasa. Roh saudara harus kokoh, kuat. Kita ini seringkali lemah, hanya satu orang berkata begini, kita goncang. No, kita harus kuat secara spiritual, harus powerful. Ya. Hari ini saya ingin mengajak, mari kita lihat. Mulai hari ini aku
hidup hanya dari firman Allah. Mari kita mau katakan ini. Ini adalah prinsip ilahi. Ini harusnya menjadi prinsip kita. Kita katakan aku hidup hanya dari firman Allah. 2, 3. Aku hidup hanya dari firman Allah. Katakan amin. Hari ini saya jamin kau pasti mengalami terobosan yang luar biasa. Hidupmu dirubah total. Pengalaman hidupmu dirubah total. Haleluya. Katakan bersama saya, pasti. Puji Tuhan. Kita akan lihat next. Nah, ini saya ingin mulai melihat, ini gambaran Yesus. Dia hidup dari firman-Nya. Dia hidup dari spirit nilai-nilai kerajaan Allah. Yesus ditolak di Kapernaum, di Betsaida, di kota-kota di mana Yesus pernah buat mukjizat besar. Tapi mereka menolak Yesus. Yesus tidak merasa tertolak. Ini kalau Yesus hidup berdasarkan perasaan, habis dia. Dia bisa ngambek dia. Dia bisa undur dari pelayanan, tapi tidak. Dia ditolak mentah-mentah, tapi dia berkata di dalam Matius 11 ayat 25, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ini yang berkenan ke hadapanmu. Sehingga kalau mereka tidak mengerti kasih karunia Allah ada padaku, bekerja lewat aku dan mereka menolak aku, ini kehendakmu. Sebab rahasia ini hanya diberikan pada orang nepios, anak kecil, yang akal budinya belum lengkap, yang tidak mengandalkan akal budi, tapi mengandalkan pewahyuan. Jadi kepada orang-orang Kristen yang merasa hebat, merasa pintar, merasa sanggup, tertutup. Dan kalau Roh Kudus tidak mewahyukan, saudara hanya mengerti pengetahuan, tapi tidak pengetahuan kognitif, bukan pengetahuan batin. Saya dapatkan ketika saya bersekutu dengan Tuhan. Contoh, Tuhan berkata, air dari dunia ini, ya semua yang bersumber dari dunia ini, hanya bisa memberikan kehausan, tapi tidak bisa memberikan kepuasan. Oke. Tapi kalau saudara mengerti hanya pengetahuan, engkau masih bisa tergoda lagi. Tapi kalau Roh Kudus mewahyukan menjadi pengetahuan batin, menjadi keyakinan batin, menjadi kepastian batin, ditunjang pengalaman hidup saudara yang sudah 30 tahun, 40 tahun. Apa yang kau harapkan dari dunia ini adalah tidak bisa memberikan kepuasan yang sempurna. Maka saudara, kalau itu menjadi sebuah keyakinan yang kokoh, tidak usah bergumul, engkau pasti menolak. Tidak usah bergumul, engkau pasti menolak. Tapi kalau kita hanya mengerti sebagai pengetahuan, engkau masih mengusahakan dengan cara sendiri bergumul. Karena ingat, iman itu kuasa. Dalam segala perkara harusnya aku berdiri dengan iman. Bukan sekedar pengetahuan. Semua banyak saya dapatkan ketika saya bersekutu dengan Tuhan. Yang tadinya saya tangkap di pikiran, Tuhan bawa di dalam roh. Dan saya bersyukur, apa yang saya alami ini sebetulnya hanya satu. Untuk kemuliaan Yesus, untuk keuntungan saudara. Tidak ada yang lain saudaraku. Yes, kita akan lihat bagaimana sekarang jemaat di Korintus hidup secara manusiawi. Coba kita next, kita lihat. Ya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara, ya sebelumnya lagi. Jadi ini akar permasalahan jemaat di Korintus tidak memuliakan Yesus. Kalau hidup dengan daging itu bahaya. Mereka mendapatkan karunia-karunia, tujuannya adalah untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Lah kok untuk persaingan, karunia aku lebih hebat, aku dipakai lebih hebat. Saudaraku, daging itu selalu ingin mengambil alih pelayanan, bukan untuk Kristus, untuk diri sendiri. Buahnya kedagingan. Bahkan ada dosa yang tidak dilakukan secara umum, dilakukan jemaat di Korintus. Luar biasa. Luar biasa.
Luar biasa. Tuhan ingin mengajar saudara. Sampai perenungan-perenungan dalam pikiranmu. Kalau dibaca orang bisa membaca. Orang akan memuliakan Tuhan. Bukan apa yang kau lakukan. Apa yang sedang ada dalam perenungan-perenungan pikiranmu. Itu pun sudah cukup memuliakan nama Tuhan. Itu hanya bisa dikerjakan kalau Roh Kudus bekerja luar biasa. Hari ini saya ingin mengajak saudaraku. Kita lihat mereka hidup secara manusiawi. Jadi apa bedanya hidup secara manusiawi berubah menjadi hidup secara ilahi? Next kita lihat. Iya, kita lihat. Oke. Jemaat Korintus tidak bertumbuh secara rohani, mereka masih bayi rohani dan hidup di atas informasi panca indera. Ini yang disebut hidup secara manusiawi, hidup dari apa yang dirasa, hidup dari apa yang dilihat, hidup dari apa yang didengar. Orang seperti ini unstabil, tidak stabil, tidak kokoh, tidak kuat. Orang seperti ini tidak mungkin bisa membuat orang lain yang lemah jadi kuat. Hanya orang Kristen yang kuat secara spiritual, secara roh, bisa membawa orang lain kuat secara roh. Nah, hari ini mari kita akan lihat. Banyak kita hidup di atas informasi panca indera. Jangan disalahpahami, ini prinsip hidup. Istri saya kalau masak menggunakan indera pengecap. Itu bagaimana? Ini beda, ini prinsip hidup, dasar hidup. Contohnya begini, kalau informasi panca indera melihat, aku lemah, aku merasa tidak berdaya, sumpek, tertekan, stres, depresi, itu informasi panca indera. Tetapi informasi firman mengatakan engkau lebih dari pemenang. Mana yang kau percayai? Disinilah prinsip hidup. Tapi setelah saudara hidup rohmu kuat, imanmu kuat, saudara gunakan panca indera. Untuk apa? Untuk mengelola, masak-memasak, untuk semuanya kau gunakan. Untuk belajar, gunakan jiwamu. Pikiranmu diasah pintar, smart, tajam. Tapi harus bersumber dari roh yang kuat. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Kita tidak hidup di atas panca indera. Mereka hidup secara manusiawi, mereka hidup mengandalkan diri dan hidup di atas apa yang mereka lihat, rasa dan dengar. Aduh, orang Kristen begini, makanya statusnya di WhatsApp, di Facebook berubah-ubah. Hari ini hore, hidup ini indah. Minggu depan stres. Hari ini bergairah bagi Tuhan, yes, siap mati untuk Tuhan. Itu kan Rasul Petrus itu. Aku siap mati untuk Tuhan sekalipun masuk penjara. Besoknya, hanya wanita lemah yang ngomong, hei kamu juga orang Galilea, menyangka. Mungkin hanya 1-2 orang bicara kita sudah mulai gemetar. No. Ribuan dukun di depan kita berkata kepada kita, tidak ada intimidasi sedikit pun. Saya balik sering kali begini. Jadi kalau saudara masih terintimidasi, tertekan, stres, depresi, rohmu lemah aja begitu aja. Saya bilang, Tuhan aku harus balik. Bukan aku yang terintimidasi, iblis yang harus terintimidasi dengan kehadiranku. Begitu dong. Powerful. Saya bersyukur untuk anugerah Tuhan ini. Ya. Kita lihat. Mari kita. Makanya jemaat di Korintus hidup dalam kedagingan karena diri ini daging kan. Bukan mengandalkan Kristus. Lah mari kita lihat selanjutnya. Kepada jemaat Efesus berbeda ceritanya. Jemaat Efesus itu luar biasa. Paulus masuk kepada Efesus dan sudah ada jemaat 12 jemaat. Itu Kisah Rasul 19. Setelah itu Paulus bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Akhirnya mereka belum. Oke, Paulus tumpang tangan, mereka berkata-kata bahasa roh.
Dan Paulus mendirikan sekolah di sana, namanya sekolah Tiranus. Dan jemaat dididik, dibina, jemaat bangkit dalam kuasa roh, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran Paulus, hanya butuh kira-kira 1-2 tahun. Apa yang terjadi? Asia kecil dicungkir balikan oleh Injil lewat murid-murid Paulus yang dididik bertekun dengan pengajaran rasul. Dasar. Itulah sebabnya firman-Nya berbeda. Paulus menyatakan firman kepada jemaat di Galatia juga berbeda, lebih tajam lagi. Kamu ini gila. Kamu telah mulai dengan roh makin dalam daging. Itu kan tergantung situasi dan kondisinya masing-masing. Kepada jemaat di Filipi itu hubungannya lekat, hubungannya dekat. Beda. Apa yang Paulus nyatakan kepada mereka berbeda. Lah kepada jemaat di Korintus, Paulus berkata, kamu ini aku tidak bisa bicara tentang hal rohani. Tapi kepada jemaat di Efesus, dia mengajar rahasia untuk mengalami hidup yang luar biasa. Berarti jemaat di Efesus ini orang jemaat yang meresponi anugerah Tuhan. Dan Paulus bisa menangkap gelombang rohani yang ada pada mereka. Paulus memberikan pengajaran-pengajaran lebih jauh. Lah mari saya ingin ajak saudara, ini hebatnya. Jadi Paulus itu menerima pewahyuan bukan karena textbook dia belajar ahli di bidang teologi. Itu memang background yang sangat baik untuk membangun sistematika, untuk berteologi. Tetapi semua Paulus katakan, aku menerima Injil dari Tuhan. Tidak ada yang mengajarkannya kepadaku. Artinya itu pewahyuan roh. Dan banyak hal yang saya dapatkan ketika saya hidup. Ditarik oleh Tuhan. Oh, tujuannya Tuhan ingin mencurahkan isi hatinya. Ingin mengajari sesuatu. Saya katakan saya mau Tuhan. Lah hari ini saya ingin ajak. Dalam Efesus 4 ayat 22-24 Paulus mengajar mereka. Ya, inti pengajaran adalah supaya mereka mengalami perubahan cara berpikir. Next kita akan lihat. Mari kita akan lihat dalam ayat-ayat sebelumnya, manusia lama kita sudah disalibkan. Manusia lama kita yang sudah usang, sudah tua, buruk ya. Penuh hawa nafsu, tertekan, stres, depresi, frustasi, sakit hati, gampang kecewa, gampang marah, tersinggung maksudnya. Ya, alur pemikirannya tidak cemar maksudnya tidak bersih. Itu hidup lama kita. Ya. Lah orang Kristen dimanage keliru. Hidup lama seperti ini dimanage supaya menjadi ilahi. Ya tidak mungkin. Makanya cara Tuhan menyelesaikan bukan dimanage dari daging jadi rohani. Daging disalib. Dan ketika daging disalib, itu total. Tidak ada keinginan daging. Tidak ada hawa nafsu. Tidak ada manusia lama di mana Yesus sampai melewatkan belum tersalib. Semua sempurna sudah disalib. Kalau Yesus bekerja sempurna, berarti hari ini manusia lamamu dan manusia lamaku sempurna, telah tersalib. Ini poin yang penting. Tapi ingat, manusia roh kita ini baru. Lah, di luar ini, di dalam jiwa, di dalam kemanusiaan kita ini masih ada sifat lama. Sekarang ada 2 informasi. Informasi ketika Roh Kudus bicara, dia bicara kepada intuisi saudara, pang. Pertama-tama intuisi lah pikiran kita ini untuk membuat yang ada pewahyuan yang kita terima di intuisi ini bisa kita terima. Sehingga kita bisa menerapkan, bisa mengajar orang lain. Yang poin pertama bukan pikiran, intuisi.
Sehingga Tuhan itu tidak pernah bicara kepada pikiran, pada intuisi. Pikiran ini adalah fungsi yang kedua untuk memahami apa yang dia wahyukan, supaya kita bisa mempraktekkan, kita bisa mengajar orang lain. Lah, hari ini bersyukurlah. Paulus katakan tinggalkan, jadi kalau saya hidup dengan hidup yang lama, saya tidak menghormati korban Yesus, dia mati tersalib menyalibkan manusia lama saya, tapi saya tidak mempraktekkan. Saya tidak membawa kematian Yesus di dalam tubuhku, makanya hidup Yesus tidak nyata. Kalau saya menghargai, tidak menyanyikan anugerah Tuhan, menghargai anugerah Tuhan, saya minta kekuatan supranatural ilahi, dan saya hidup dalam jaminan Allah sendiri yang akan membuat engkau rela dan sanggup untuk menyenangkan hati Allah dalam segala situasi dan keadaan. Katakan amin. Dan saudara mulai tolak yang lama, itu artinya menghargai, itu jahat, itu sadis, ngeri. Dan manusia lama itu juga punya tujuan-tujuan baik loh. Jangan pikir yang negatif. Jemaat di Galatia memulai dengan roh, mengakhiri dalam daging. Mereka masih ada dalam pelayanan. Tapi pelayanan dalam daging tujuannya selalu diri sendiri. Kesenangan diri sendiri. Kalau kesenangan diri sudah didapatkannya, undur. Tapi kalau kita melayani dari roh, saya tidak lagi mencari kesenangan diri. Saya mencari kehendak Tuhan. Kalau saya tahu itu kehendakmu, dan saya punya risiko, saya akan tetap maju. Itu baru hidup dengan iman, itu seperti itu. Mari saya berdoa terus, Tuhan, dari jemaat ini akan muncul pahlawan-pahlawan iman yang berjuang gigih bagi kerajaan Allah. Itu doa saya di alam roh, dan saya perkatakan sebagaimana Yesaya memperkatakan, sehingga bangsa Mesir kamu akan porak-poranda, bangsa Ethiopia, bangsa Asyur, bangsa Kasdim, bangsa Babilonia, kamu akan hancur, dan hancur sungguh-sungguh. Makanya saya bersyukur hari ini, saya ingin mengajak saudara. Lah, setelah manusia lama kita ini kita singkirkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sebetulnya ini dibaharui dalam cara berpikir, jalan pikiran saudara, alur pemikiran saudara. Selama ini saudara pakai cara berpikir manusiawi, saudara hidup di atas informasi panca indera. Kalau situasi menyenangkan, hore! Begitu situasi menekan, kita kebingungan. Tidak ada bedanya antara yang menyenangkan, yang menekan. Sebab apa? Rohmu yang baru sudah duduk di sorga. Yang kedua, aku telah disalibkan dengan Yesus, seharusnya engkau bebas dari tertekan, stres, depresi. Sudah mati kok. Hanya iman kita yang belum sampai di situ. Atau kita tahu tapi pengetahuan. Saya diajar Tuhan. Jadi daging saya sudah mati. Tuhan, kalau begitu saya tahu. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang bersumber dari dunia dan bersumber dari roh jahat. Ini pun ikut tersalib Tuhan. Dan aku yakin akan hal itu tidak akan ada satupun yang tertinggal. Roboh semuanya saudaraku. Rontok semuanya. Dan saya bersyukur, saya rindu jemaat. Gereja ini bukan main gereja-gerejaan. Gereja ini total. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Serius dengan Tuhan. Kalau saudara tidak total, rugi. Saudara dunia tidak dapat. Saudara ingin terjun ke dunia, terjun ke politik yang betul-betul tidak murni, apa yang terjadi? Rasa bersalah, rasa tertuduh, nilai kita konflik nilai. Lah surga juga tidak dapat. Oke, hari ini totallah dengan Tuhan. Maka surga kau dapatkan, dunia kau dapatkan. Dunia ini diciptakan hanya untuk menggenapi rencana Allah. Saya bilang begini, ya pengkhotbah Tuhan di dalam khotbah Tuhan berbicara. Engkau menyimpan orang berdosa hanya untuk mengumpulkan kekayaan. Tapi orang benar yang menikmatinya. Aku mengalami Tuhan. Dan kalau itu pengetahuan, saya ragu. Saya memperkatakan dengan bimbang ragu. Tapi itu kalau kepastian batin, iman itu kepastian batin, keyakinan batin, pengetahuan batin, itu pasti terjadi.
sehingga di hari tua saya diberkati sehingga aku bisa keliling dari satu pulau ke pulau yang lain. Jadi mari saya ingin ajak hari ini, kau harus pesta. Jadi intinya adalah sederhana, saudara harus mengalami pembaharuan pikiran sehingga saudara tidak lagi hidup dalam pikiran manusiawi. Jadi begini saudaraku, saudara dan saya itu menarik bukti bersumberkan panca indera. Kalau saudara merasa lemah, merasa malas pelayanan, malas ibadah, rasanya kok begitu berat. Padahal kalau kerja kok bisa semangat, engkau bisa bergairah, apalagi kalau mau piknik gitu. Wih, jam 2 pagi bisa bangun, wih segar, fresh. Tapi ketika kita melakukan hal-hal rohani, seringkali ogah. Nah, kalau saudara hidup di atas informasi perasaan, engkau tidak bergerak dan hanya diam dalam kemalasan rohani. Tetapi mari kita berkata tidak, Rohku berdaulat penuh. Jadi Tuhan menguasai kita itu bukan Tuhan ngontrol kita. Tuhan menguasai kita artinya Tuhan membangkitkan roh kita untuk berdaulat atas jiwa dan tubuh untuk tunduk sama Kristus. Jadi kita ini tetap makhluk berdaulat, ini bukan mesin. Nah, hari ini saya ingin mengajak, sehingga ketika rasanya ada begini, oke. Yang kau lihat orang yang beriman itu tidak lihat perasaan. Yang kau lihat apa kehendak Tuhan di dalamnya. Kalau kehendak Tuhan di dalamnya tidak ada perhitungan saya senang atau tidak, saya melakukan. Toh akhirnya ketika engkau ada di dalam kehendak Tuhan, itu kebahagiaan yang sempurna engkau dapatkan. Di luar kehendak Tuhan, itu hanya fata morgana, PHP, pemberi harapan palsu. Coba saudara hidup sudah berapa tahun? Apa yang kau dapatkan dari dunia yang kau pikir bisa membahagiakan, memuaskan, memberikan identitas diri yang hebat. Ternyata saudara mungkin memiliki ini merasa harga dirimu naik karena engkau memiliki sesuatu yang patut dibanggakan. Yes, wih, orang berkata, kamu berhasil ya, sekarang kamu hebat ya. Tapi orang ketiga berkata, biasa-biasa barangmu itu. Apa yang kau anggap hebat itu, orang lain menganggap itu biasa. Kok hancur lagi identitas saudara. Lah kita orang yang naik turun saudaraku. Identitasmu di dalam Yesus cukup luar biasa. Lihat di sini saudaraku. Setelah itu, setelah saudara berubah, sekarang saya tidak hidup di atas informasi panca indera. Saudara bilang begini, saya tua. Saya sudah tua, tidak berguna. Itu kan informasi panca indera. Saya bilang, siapa yang bilang saudara tua? Anak muda juga punya pikiran tua. Tapi ada orang tua yang berpikiran muda. Kalau saudara hidup di atas panca indera, udah. Jangan pelayanan. Nanti tatit. Saudara tahu tatit? Nanti tatit mati. Kalau engkau pelayanan mati, berbahagia. Tapi kalau engkau tidak pelayanan, engkau bukan mati, setengah mati. Mari hari ini kita lihat, setelah kita tidak hidup di atas panca indera, sekarang kita hidup di atas firman. Kita hidup di atas pewahyuan firman yang diwahyukan. Itu realita yang sesungguhnya. Jadi ada dua bukti yang bagi saudara. Bukti berdasarkan panca indera, informasi panca indera, dan pikiran saudara menarik kesimpulan berdasarkan panca indera, informasi panca indera, itu bukti. Tapi ada bukti yang lain, yaitu apa yang firman Tuhan katakan, itu fakta ilahi, fakta rohani tertinggi. Nah, saudara hidup di mana? Tanpa engkau punya roh yang luar biasa, engkau akan tergoda hidup di dalam apa yang kau lihat, kau dengar, kau rasa. Mari, saya ingin mengajak saudara pada pagi hari ini. Yes, next. Sekarang penerapannya.
Dengan memahami kebenaran Injil yang Paulus beritakan, mereka memahami bahwa mereka adalah manusia baru yang sempurna dalam Kristus. Khotbah saya minggu kemarin, rohmu sempurna seperti Yesus. Amin. Lah, anak saya Danis kasih ilustrasi yang bagus. Dia manusia punya kromosom X dan Y, XY ya, XY. Maka Danis kromosomnya laki-laki. Saya laki-laki. Aneh enggak kalau saya laki-laki yang powerful laki-laki, tapi saya bergaya kayak bencong. Allah itu baik. Halo. Sama matanya. Itu namanya, itu exception, itu perkecualian. Aneh. Kalau kromosomnya XY, itu harusnya maco. Kalau kromosommu itu DNA-mu ilahi, maka suci itu normal. Abu-abu itu bahaya. Ya. Saya tidak bilang kuning, saya tidak bilang merah. Karena ini entah bisa diterjemahkan berbeda nanti saudara kekasih. Karena ini kan baru tahun habis pemilu, jadi saya tidak bilang abu-abu aja deh. Haleluya, hati-hati sekarang ini kalau bicara saudaraku. Jadi hari ini saudaraku, manusiawi saudara ini telah berakhir. Pengalaman manusiawimu sudah berakhir. Sudah mati tersalib atas kayu salib, amin. Mengapa engkau tidak mau engkau berjalan dengan perasaan? Berjalan dengan iman. Sebab yang rugi saudara, banyak orang yang siap diberkati lewat hidup saudara rugi. Engkau nangis, nangis. Kalau engkau nangis di depan saya biarin nangis. Setelah nangis baru saya kasih tahu, salah kamu. Pak Petrus Bapak kok enggak penuh kasih? Kasihan deh. Bukan itu pelayanan saya. Saya bisa menjadi pendengar yang baik, tapi saya harus menjadi problem solver, pemberi solusi yang baik. Jadi saya ingin ajak saudara melihat apa sih akar masalahmu yang terbesar. Mengapa engkau tidak bahagia? Mengapa engkau tidak puas? Mengapa saudara tergoda untuk hidup tertekan, stres, bahaya, tidak bahagia, engkau cenderung konflik. Mengapa itu semua mengapa sih? Kok itu berkali-kali bertahun-tahun tidak berubah-berubah? Saya katakan demi nama Yesus, pagi ini berubah. Pengalamanmu yang tertekan, yang stres, depresi, kecewa, sakit hati, tidak puas, tidak bahagia, itu bersumber dari keakuanmu. Dan caranya Tuhan menyelesaikan adalah engkau telah dibunuh bersama Yesus di atas kayu salib. Namun aku hidup tetapi bukan aku lagi yang hidup, nanti Kristus. Lah seringkali kita tahu di sini belum pewahyuan. Kalau engkau berkata, yes aku sudah mati, berarti pengalaman manusiamu sudah berakhir. Sehingga setiap hal yang sederhana, tapi engkau tahu itu datangnya dari kasih karunia, engkau patut bersyukur, engkau patut bersukaria. Haleluya. Bangun pagi engkau masih sehat, masih bisa kerja, yes puji Tuhan. Kau masih bisa, saudara masih bisa menabung, puji Tuhan. Persiapkan untuk anak-anak saudara. Saya tidak bilang loh, kau menabung boleh. Tapi jangan lupa tangan. Saya tidak usah ngomong, saudara tahu sendiri. Sebab bahasa saya antagonis. Sekalipun saya tidak ngomong, padahal saya ngomong.
Hari ini saudaraku bebas. Amin. Jadi setiap hal yang sedikit yang baik, yang patut kau syukuri, bersyukurlah. Loh, ketika perasaan orang mengatakan, aku tidak puas, aku tidak bahagia, jangan hidup berdasarkan perasaanmu. Engkau harus hidup berdasarkan pewayaan firman-Nya. Coba tolong buka Yesaya 51 ayat yang ketiga. Ini yang harus terjadi dengan saudara. Oke, terima kasih. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat apa? Padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyi syukur dan lagu yang nyaring. Katakan amin. Padang gurun adalah gambaran orang Israel yang tidak terpuaskan, menggerutu, saling marah, saling dengki, saling berselisih. Padang belantara itu satu kondisi yang tidak memberikan pengharapan. Tapi hari ini engkau hidup di Taman Eden, semua sudah disediakan. Kau hidup di taman Tuhan, kau hidup dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka hari ini baca dengan baik-baik. Di situ kita baca 2, 3. Di situ, kita akan di situ, di sini. 2, 3. Di sini terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Dia. Berubah total hidupmu, rumah tanggamu dan keadaanmu berubah total. Jadi perubahan dari hidup dengan panca indera, dengan perasaan, berubah dengan hidup dengan iman, itu seperti bumi, neraka dan surga, bumi dan langit. Makanya Paulus berkata 2 Korintus 5:7, aku tidak berjalan dengan apa yang kulihat, aku berjalan dengan percaya. Hal ini. Dan saudara sebagai manusia baru, engkau hidup dalam dunia baru. Dunia baru ini saudara nikmati sepenuhnya nanti di surga. Tapi di sini Paulus katakan engkau bisa mencicipi. Dunia baru saudara sekarang ini sebagai manusia baru tidak ada kekalahan. Mengapa tidak ada kekalahan? Sudah mati. Engkau tidak bergumul dengan dosa. Sebab engkau sudah mati bagi dosa. Engkau sudah mati bagi dunia. Engkau tidak perlu bergumul. Kau hanya berkata tidak, selesai dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Hari ini menjadi hari terobosan. Makanya tahun 2025 berdoalah jangan ada yang mati tahun 2024. Pertama, karena tahun 2025 Tuhan akan buat perkara-perkara besar. Amin. Yang kedua, jangan mati tahun 2024 di Desember ini, karena Desember sibuk dengan Natal. Haleluya. Kami sibuk semuanya dengan Natal. Undur dong kematian, bisa enggak? Bisa, Paulus berkata, hei maut, di manakah sengatmu? Bisa. Kalau memang belum selesai tugas yang Tuhan percayakan, minta diundur. Begitu dong. Hei, kita ini anak raja kok. Anak Tuhan, anak Allah kok, amin. Gitu. Jadi saudara jangan hidup dengan konsep dunia, sudah tua. Loh justru sudah tua itu umur emas. Karena sebentar lagi, apa? Kalau engkau sudah tua, itu umur emas, sebentar lagi, Angelman mati gitu. Angelman tuh saudara kasih, dan kalau mati masuk surga. Saya mau tanya, ini agak panjang, tidak apa-apa. Kalau engkau tidak kuat khotbah saya, pulang juga tidak apa-apa. Tapi jangan lupa persembahannya, saudara kasih. Haleluya. Nanti di surga engkau tidak bisa melihat Bapa, karena Bapa itu terang yang tidak terhampiri. Bapa itu dinyatakan lewat anak Yesus. Maka di surga itu pusat daya tariknya Yesus. Lah ngapain kau pengen ke surga kalau sekarang kau belum jatuh cinta dengan Yesus? Katakan sebelahmu, bener gak? Katakan sebelahmu, bener gak? Wong kau tidak cinta Yesus, kau pengen masuk surga. Lah kau di sana gelisah dong. Kau ketemu orang yang tidak kau cintai.
Makanya saya, Tuhan, aku kalau sudah tinggal ditarik Tuhan di dalam hadirat Tuhan, aku tidak mau buka mata Tuhan, aku tidak mau, aku ingin tenggelam lebih lama, tapi aku harus bertanggung jawab, saudara kasih. Ya, makanya jam ngobrol saya dengan istri saya juga berkurang banyak. Ya. Tapi saya diam-diam saya berdoa loh, Tuhan biarlah istriku juga mendapat anugerah yang sama. Supaya istriku berjalan dalam roh. Kalau istriku berjalan dengan perasaan Tuhan, aku menderita. Nggak bisa cocok. Harusnya saya dalam roh, istri saya dalam roh, dahsyat sekali. Untuk generasi ini. Oke. Kembali lagi. Mereka harus menanggalkan sifat lama yang muncul dalam hidup. Jadi sifat lama masih muncul itu seringkali dirangsang oleh dunia, dirangsang oleh pengajaran salah dan bermacam-macam. Tinggalkan, buang. Ketika masih dalam bentuk benih, angan-angan buang. Saya harus berotoritas penuh atas angan-angan yang masuk. Jadi angan-angan itu begini. Saudara menggenggam sesuatu, memegang impian, menggenggam keinginan. Tapi yang tidak boleh adalah keinginan itu menggenggam saudara. Contoh, saya sebagai suami atau istri saya Diana sebagai istri, boleh tidak cemburu? Boleh tidak cemburu? Boleh. Karena cemburu bagian dari Tuhan juga cemburuan dalam, tapi kudus. Tidak ingin saya dimiliki oleh orang lain, saya juga tidak ingin istri saya dimiliki orang lain. Tapi kalau saya dikuasai kecemburuan, itu masalah. Takut dalam batas tertentu bagus, itu peringatan ada sesuatu yang bahaya. Tapi kalau saya dikendalikan ketakutan, itu masalah. Itu sudah terlanjur terlalu jauh, namanya kedagingan lagi. Hari ini saya ingin mengajak, tanggalkan itu semua. Buang itu semua. Setelah itu pada saat yang sama mereka diperintahkan untuk bertindak berdasarkan iman, yaitu hidup benar, kudus dan murni. Ini pilihan sekarang. Ini tanggung jawab kita. Iblis memasukkan ide, ingat saudara yang baru itu hatimu baru, rohmu baru, tidak pernah hidupmu yang baru menginginkan dosa. Sama sekali. Jadi kalau dosa muncul itu pasti dari musuh. Jadi saudara bersih, murni, oke? Setelah itu, saudara ketika ada godaan berkata tidak, saudara usir. Dan saudara mulai bertindak. Jadi saudaraku, musuh saudara ada 3. Duniawi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup. Yang kedua kedagingan, yang ketiga iblis. Menghadapi yang duniawi, keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup. Alkitab katakan, jauhi. Jauhi yang membangkitkan nafsu. Jauhi yang membangkitkan keangkuhan. Jauhi yang membangkitkan keinginan mata. Kalau dengan kedagingan sangkal diri. Kalau dengan iblis lawan dia. Maka dia akan lari daripadamu. Yang ketiga, ketika mereka bertindak dalam iman, kuasa Allah bekerja kuat menopang tindakan mereka. Jadi begini saudara yang kasih. Jadi ketika wanita yang meleleh darahnya, dia punya iman. Kalau aku menjamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. Oke. Dia dengan sisa tenaga yang ada, dia berdesak-desakan mencoba menjamah jubah Yesus. Saya mau tanya, ketika dia 1 meter dari Yesus jaraknya, sudah sembuh belum? Belum ada kontak. Wanita ini melepaskan imannya dengan pilihan tindakannya, dengan tekadnya dia ingin mewujudkan imannya dalam tindakan. Kalau aku menjamah jubah Yesus, aku pasti sembuh. 5 senti dari jubah Yesus belum ada kesembuhan. Begitu tangannya menjamah jubah Yesus, Yesus berkata, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Siapa yang menjamah aku? Muridnya tidak nangkap lagi. Dan hari ini,
iman itu seringkali terbelenggu di dalam. Iman itu mengandung kuasa. Yesus di dalam saudara punya kuasa. Jadi hari ini ketika dunia mencoba saudara untuk melakukan yang tidak benar, untuk khawatir, untuk takut, untuk tidak bahagia, untuk tertekan, untuk stres. Oke, saudara berkata, iblis, dunia dengar, aku sudah mati. Kau pernah dengar enggak dari luar kubur stres? Tidak ada, orang mati tidak ada stres. Aku sudah mati, yang hidup adalah Kristus. Singkirkan itulah. Pada saat sang sama mulai bertindaklah, yes, aku sekarang lebih daripada pemenang. Tuhan di pihakku. Tuhan mengubah segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Pada waktu aku dicobai, Tuhan berikan kepadaku jalan keluar. Roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Ketika kau bertindak berdasarkan apa kau yakini, Yesus kuasanya akan mengalir menopang keputusanmu. Kayak di dalam mobil ada mesin, ya, masing-masing punya kapasitas. Juga ada rem, brake dan rem ABS dan lain sebagainya. Itu sudah di dalam. Tetapi yang menentukan itu digunakan adalah driver. Ketika saya jalan 100 km per jam dan agak mendadak, saya rem, saya tidak mengeluarkan banyak energi, saya hanya rem, maka rem itu yang bekerja. Ketika saya di mobil saya justru yang saya lihat, kadang-kadang itu yang saya lihat speedometer, kadang-kadang tahu 150, begitu. Maka saya kurangi lagi. Keputusan tetap di tangan saya, tapi mesin berikan fasilitas. Tuhan di dalam saudara, tidak ada yang mustahil baginya. Katakan amin. Ketika kau berkata stop dengan yang lama, kekuatan Allah mengerim dari dalam. Ketika kau berkata yes, aku akan bertindak kudus, maka seluruh kekuatan Tuhan tercurah menopang sehingga engkau bisa hidup kudus. Sehingga orang melihat saudara itu aromanya bersih, kudus, dan ilahi. Penuh kasih dan rendah hati. Halo? Amin. Oke. Iya, next. Ada bukti berdasarkan informasi Pancandra, ada bukti yang lain berdasarkan firman. Kebenaran firman adalah fakta rohani tertinggi bagi orang percaya. Sebagai manusia baru kita harus hidup berdasarkan firman. Iman adalah dasar pengharapan dan bukti dari yang tidak kelihatan. Next kita lihat. Iya. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman itu percaya kepada apa? Jadi dasar pengharapan saudara cuma firman. Yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi firman itu fakta ilahi, fakta rohani yang tertinggi. Jadi dalam kitab Kejadian, ketika Allah menciptakan, jadilah terang, itu secara otomatis terang jadi. Ketika Tuhan mewahyukan firman-Nya dan Tuhan berfirman kepada saudara, itu sudah terjadi. Kalau saudara mempercayai, itu menjadi pengalaman hidup saudara. Seperti itu sederhananya. Oke, sebelumnya kita lihat, ya, dengan hidup berdasarkan firman, maka kuasa Allah akan mewujudkan dalam hidup kita, mengalami kemenangan, kepuasan, kelepasan, dan kita akan bangkit dalam kuasa roh untuk melayani Tuhan. Selanjutnya, next, habis. Oke, pemain musik untuk menyiapkan diri. Kristus di dalam saudara adalah segala-galanya. Hari ini engkau hidup di dalam kasih Kristus. Engkau hidup di dalam damai sejahtera Kristus. Engkau hidup dalam sukacita Kristus. Engkau hidup dalam penguasaan diri Kristus, kemenangan Kristus, iman Kristus. Maka Tuhan akan membimbing saudara. Hari ini keluargamu, usahamu semua dibuat baik, sehingga kau tidak kekurangan sesuatu pun. Angkat tangan saudara, pulang.
pulanglah penuh dengan sukacita yang berlimpah. Di dalam berkat Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus, boleh melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya, amin. Selamat dan Tuhan berkati. Tuhan.